sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berupaya untuk berkurban dengan kurban-kurban yang terbaik. Kenapa? Karena amal soleh yang ketika dilaksanakan dengan terbaik, maka pahalanya juga akan terbaik. Maka hikmah yang kelima adalah bagaimana kita berupaya mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, walau nanti secara zahirnya untuk manusia. Nah, ini perjuangan. Kita pernah mendengar kisah Kabil dan Habil. Yang satu mempersembahkan yang paling buruk, yang satu mempersembahkan yang terbaik. Akhirnya apa? Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Maka Allah terima amalan yang terbaik dari mereka berdua dan Allah tolak yang lain. Jangan sampai kemampuan yang kita miliki, ya, mohon maaf ini untuk beli kendaraan kita bisa, untuk beli hal-hal yang lain bisa, tapi untuk kurban, nah kita susah ini. Maka ada ini teman-teman, ada lelucon teman-teman, ya, ada lelucon. Mungkin teman-teman juga baru dapatlah share-sharenya. Saya itu ketusuk hatinya, ya, saya ketusuk hati saya. Jadi kata beliau ini ada 4 di dunia ini yang paling mahal dan laris. Yang pertama adalah motor Suzuki. Penjualannya sampai di atas 1000 unit pada tahun ini. Kata beliau begitu. Yang kedua adalah HP. HP apalah gitu, lupa saya, model berapa saya lupa saya. Itu harganya satunya 18 juta. Kemudian yang ketiga yang laris lagi adalah sepeda Sally yang merek apa itu lupa saya itu namanya. Itu juga harganya 25 juta, laris. Tetapi sayang katanya yang ini yang keempat jarang yang mau beli. Apa itu? Kambingnya. Kambing kurban. Ya. Hari ini kita teman-teman ya bisa untuk nyicil kredit ya barang-barang, tetapi siapa di antara kita hari ini mau berkorban untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala? Ini penting kita perhatikan teman-teman. Nah, maka oleh karena itu, karena begitu tingginya hikmah daripada ibadah kurban ini, maka sudah pasti ada nilai takwa di sana teman-teman. Ya, ada nilai takwa. Nilai takwa ini sendiri telah tergambarkan oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang hari ini tadi saya katakan mungkin sulit untuk kita temukan sahabat sekalian. Ya, sulit kita temukan. Apa saja? Yang pertama adalah nilai takwa dalam pengorbanan teman-teman. Ya, ibadah kurban itu ibadah takwa dalam harta teman-teman. Ibadah harta itu. Tetapi ya, filosofinya kita perhatikan. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam ya menanamkan cinta yang berlebih kepada anaknya. Suatu saat di awal-awal imannya, pengakuannya akan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam saat mengembalakan kambing, dia bilang begini, ya Allah, kalau seandainya demi mendapatkan cintamu, aku harus mengorbankan kambing ini semua, maka akan aku korbankan semuanya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah kisahnya dengan Namrud laknatullah alaih, Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah. Ya, berhijrah sampai ke negeri Firaun. Di mana teman-teman negeri Firaun teman-teman? Di mana? Di Mesir, ya, Mesir. Nah, ketemu sama Firaun. Waktu itu Nabi Ibrahim bersama
apa namanya, sama istrinya pergi ke tempatnya Firaun. Nah, Firaun ketika melihat istri Nabi Ibrahim alaihissalam, jatuh cinta dia. Ya, jatuh cinta dia. Jatuh cinta dan ada niat buruk. Ternyata niat buruknya dihalangi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihalangin, Firaun ini berfirasat, ini orang soleh ini, nggak bisa diganggu. Akhirnya apa? Diberikanlah hadiah hamba sahaya namanya Hajar, Siti Hajar. Ya, lama tidak punya anak, ketika menikah dengan Siti Hajar, punya anak namanya Ismail. Cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam ke Ismail makin tinggi. Nah, setelah itu, karena ada kecemburuan dari istri yang pertama, maka Allah perintahkan itu Siti Hajar untuk berhijrah ke Makkah. Di saat cintanya meningkat, teman-teman, perhatikan teman-teman, di saat cintanya meningkat tinggi, maka Allah minta pengorbanan. Pengorbanannya apa? Pengorbanannya, hijrahkan anak dan istrimu ke tempat sana. Tempatnya luar biasa, teman-teman. Ya, tidak ada tanaman apapun atau tandus. Ya, tandus. Ini teman-teman di sini semua mahasiswa, mahasiswi udah pada nikah atau belum nih? Belum ya? Sudah belum. Belum ya. Insya Allah akan ya, berarti ya. Berarti ini nggak klop ini. Saya khawatir teman-teman nggak bisa merasakan ini. Tapi teman-teman saya yakin merasakan cinta sama orang tua. Ya. Dan beratnya ketika teman-teman pergi dari kampung masing-masing, pergi ke Yogyakarta untuk studi. Ya. Sampai di Jogja pada nangis, kenapa? Rindu sama orang tua. Benar nggak? Padahal selama antum di rumah, pernah nggak bilang rindu sama orang tua? Gak ada, teman-teman. Gak ada. Ya, setidaknya itu teman-teman rasakan. Bayangkan teman-teman, Nabi Ibrahim alaihissalam seorang ayah yang lama tidak punya anak. Tiba punya anak masih merah, teman-teman. Allah perintahkan hijrah, teman-teman. Ya, Allah perintahkan hijrah. Sampai-sampai Siti Hajar mengatakan, wahai Nabiullah, ini kemauanmu atau perintah dari Allah? Apa kata Nabi Ibrahim? Perintah dari Allah. Kalau begitu, sami'na wa ta'na. Dahsyat, teman-teman. Lah, bertahun-tahun, belasan tahun, Nabi Ismail ditinggal, ya. Ketika pertemuan yang ketiga dengan Nabi Ismail alaihissalam, datang dengan perintah khusus untuk menyembelih. Ya. Ini Nabi Ibrahim datang bukan 1 bulan 2 bulan, teman-teman. Tinggal di rumahnya Siti Hajar sama Nabi Ismail. Cuman sebentar, nggak lama-lama, teman-teman. Ya. Datang ke Nabi Ismail, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai anakku, tadi malam ayah mimpi menyembelihmu. Menurutmu bagaimana? Karena ini anak juga Nabi, dia faham sekali agama. Dia katakan, fal if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, ya, wahai ayahku, laksanakan perintah Allah. Engkau akan mendapatkanku dalam keadaan sabar. Maka sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang pertama itu adalah memang yang namanya ibadah kurban itu adalah pengorbanan, teman-teman. Pengorbanan yang bukan sekedar korban harta, tapi juga apa? Korban ini hati ini, teman-teman. Ya, korban perasaan, teman-teman. Perasaan cinta dikorbankan. Maksudnya apa? Allah nggak ridho ada cinta dalam hati kita selain cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ridho Allah, teman-teman. Makanya dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, "Wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi." Allah nggak jadikan 2 hati dalam satu hati, dalam satu kantong manusia. Nggak boleh ada cinta dalam hati kita kepada harta,
anak, dan istri. Semoga ini menjadi bekal kita semua insyaallah. Yang kedua, teman-teman semua, nilai takwa yang kita dapatkan dari ibadah kurban ini adalah melalui keikhlasan kita. Ya, ikhlas semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan pamrih, tidak mengharapkan timbal balik, tidak mengharapkan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ikhlas itu, teman-teman, bisa terlihat saat seseorang itu dipuji atau dicaci. Meningkat nggak amalnya ketika dipuji? Nurun nggak amalnya ketika dia dicaci? Maka ketika seorang yang soleh, orang yang ikhlas, orang yang mukhlis, ketika dia berkurban, ya, dengan kurban yang terbaik, dicaci masa bodoh, dipuji masa bodoh, amalnya tak stabil. Ya, dia tak berupaya mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai takwa selanjutnya adalah nilai takwa dalam kesabaran. Saya yakin orang-orang yang berkurban itu mengumpulkan uangnya, ada yang bertahun-tahun, teman-teman. Ada yang berbulan-bulan, teman-teman. Ada yang berhari-hari. Ada yang peras keringat. Ada yang mungkin harus duduk di depan laptop, ya, harus duduk di menunggu customer, harus duduk menunggu orang yang belanja untuk mendapat uang yang dia niatkan untuk kurban, teman-teman. Maka di sana ada nilai kesabaran. Ya, kesabaran dalam arti, ya, semua yang dia perjuangkan hari ini harus dia korbankan untuk menyembelih hewan, dan hewan tersebut dibagikan kepada orang-orang. Sahabat yang dimati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, poin penting yang tadi saya sampaikan ada pada ayat. La yanalallaha luhumuha. Allah tidak menerima daging-dagingnya. Wala dima'uha, juga darah-darahnya. Walakin, akan tetapi, yanaluhu taqwa minkum, yang Allah Subhanahu wa taala terima dari kalian adalah ketakwaan itu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang dalam arti sebenarnya. Ketakwaan dalam bicara kita, teman-teman. Ketakwaan dalam amalan kita, teman-teman. Ketakwaan dalam diamnya kita, teman-teman. Ketakwaan dalam senyapnya kita, teman-teman. Ketakwaan kita dalam berpakaian, dalam belajar kita, dalam segala hal. Semua inilah yang Allah Subhanahu wa taala nilai. Oleh karena itu, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan. Ya, kita perhatikan. Nilai takwa selanjutnya yang keempat adalah berupaya untuk meniti setiap jalan kurban ini, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan. Ini juga takwa. Ya, dalam arti, teman-teman, tadi sudah saya sentuh sedikit. Ya, di masa pandemik ini banyak orang yang butuh uang dan sebagainya. Ya, sebenarnya kalau dibutuh uang, jangankan orang yang butuh, yang tak butuh saja butuh uang, teman-teman. Benar nggak? Ya kan? Kira-kira, teman-teman, orang-orang yang korupsi itu, teman-teman, nggak ada uang atau ada tuh uang, teman-teman? Ya, ada uang, ya? Benar nggak? Benar. Tapi kalau mereka butuh uang, ya memang begitu. Semua orang itu ya begitu. Maka hanya orang-orang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang merasa cukup. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita si berqanaah. Perhatikan yang keempat, teman-teman, yaitu bahwa ibadah kurban ini harus dilaksanakan sesuai dengan tunjuk ajar baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena kita bicara takwa. Tidak boleh ada di antara kita yang mengatakan saya penting kurban, ya, saya penting kurban. Tapi kurbannya apa? Pakai ayam 100 ekor misalnya. Nggak bisa. Ustadz, saya mau kurban dengan yang lebih besar dari ini dan lebih banyak serta lebih banyak manfaatnya.
Apa itu saya menyembelih 100 ekor ayam? Nggak boleh, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena ibadah kurban ini atau ketakwaan dalam ibadah kurban ini adalah luzumul amri. Ya, mengikuti ketentuan yang telah ada. Nah, oleh karena itu teman-teman, Islam ini adalah agama yang harus sesuai dengan petunjuk. Kalau kita mau selamat, kalau amal kita mau diterima, kalau perjuangan kita mau berbuah surganya Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dititahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, ya, nilai ketakwaan yang keempat adalah luzumul amri tadi. Kita tetap ini dalam koridor ketakwaan berjalan. Nggak boleh takwa itu dengan perasaan. Ya, nggak boleh mengamalkan perintah Allah dengan perasaan, nggak boleh. Rasa saya kejam itu, menyembelih hewan kejam itu kayaknya. Udah kita kurang pakai ikan saja, nggak boleh teman-teman. Ya, kenapa? Karena yang namanya ketakwaan itu bagaimana kita luzumul amri, yaitu berupaya untuk berjalan sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya berharap ada sesi tanya jawab, ya, dari teman-teman untuk mengembangkan pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Demikian dari saya, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Alhamdulillah, itu tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan. Misalnya Ustadz, di masa dulu ketika kita masa sekolah kan itu ada patungan hewan kurban tuh. Harusnya misalnya sapi itu 7 orang jadi 1 sekolah itu Ustadz. Itu pandangannya gimana Ustadz? Itu dulu sementara pertanyaan. Jazakumullah khair. Ya, para ulama juga sudah membahas tentang hal ini. Ya, bahwa ketentuan kurban itu ada 2 teman-teman. Ketentuan kurban itu ada 2 teman-teman. Yang pertama, seseorang berkurban atas dirinya dan keluarganya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, saya sembelih ini kurban ini atas diri saya dan keluarga saya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 ekor kambing. Yang satu kata Rasulullah untuk diriku dan keluargaku. Yang kedua kata Rasulullah untuk umatku. Para ulama mengambil dalil yang pertama itu tadi. Saya sembelih ini atas diriku dan keluargaku. Ketentuan yang kedua atas dirinya sendiri. Ya, saya sembelih ini atas nama saya sendiri. Bismillah, Allahu Akbar. Adapun berkurban dengan cara patungan, maka para ulama memberikan solusi. Solusinya apakah yang patungan itu semuanya rela memberikan uangnya itu untuk nama 1 orang. Tahun depan kumpul lagi untuk nama 1 orang. Ya, jika memungkinkan, maka ada dalam dalam masalah kontemporer sekarang patungan kurban. Atas nama seorang boleh. Tapi kalau patungan orang banyak, 1 sekolah, ya, yang dibeli cuman 2 sapi, maka ini berat, ya, tidak bisa dikatakan kurban. Begitu para ulama menyampaikan, dan hal tersebut pernah juga saya sampaikan dalam kajian ibu-ibu dosen UGM. Ya, hal yang sama ditanyakan, ya, dan jawabannya dari para ulama demikian. Hal tersebut tidak dianggap kurban, tetapi dianggap sodakoh. Begitu. Silakan yang lain. Ustadz, ini juga ada pertanyaan. Ini kan musim corona, Ustadz. Jadi kan kalau biasanya kalau syiar kurban itu kan di lapangan terbuka itu ya, rame-rame ya. Nah, ini ada fatwa salah satu ormas Islam terbesar, salah satunya itu berfatwa potongnya bukan di rame-rame tapi di rumah
rumah potong hewan. Bagaimana Ustaz fatwanya? Iya, memang ketika kita berbicara tentang keadaan darurat, ya, ketika kita berbicara dalam keadaan darurat, Islam selalu memberikan alternatif terbaik. Alternatif terbaik itu, ya, didapatkan dari pendapat para ahli. Karena memang tidak ada ketentuan kurban itu harus dipotong di masjid atau di sekitar masjid, ya. Maksudnya di sekitar masjid. Karena para sahabat dulu motong kurban itu rata-rata di rumah mereka masing-masing. Macam kami dulu saat saya kuliah di Libya, itu orang Libya kurban di rumahnya masing-masing. Bahkan tidak ada di masjid, teman-teman. Tidak ada di sekitar masjid. Bahkan di Libya itu bisa satu keluarga itu atau satu rumah itu kurban kambing 3, ya, yang dimakan 2, yang dibagi 1. Itu pun nyarinya susah, yang menerimanya susah. Kenapa? Rata-rata orangnya mampu semua. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, dalam masa pandemi ini, ketika dalam keadaan darurat, maka kita dengarkan arahan-arahan para ulama, ya. Jika hal tersebut memang lebih kondusif, silakan. Atau jika satu kampung, satu daerah, satu wilayah itu bisa mengkondisikan daerah masing-masing, maka itu harus dilakukan. Ya, tidak harus ke rumah potong hewan. Walau demikian boleh saja, tidak ada masalah. Gitu ya. Yang lain silakan. Ya, monggo yang lain jika misalnya ada. Ya, boleh langsung teman-teman. Masuk juga boleh. Ini Ustaz, ada lagi Ustaz pertanyaan. Ya. Ini di sosmed Ustaz. Katanya itu ini kan masa pandemi, jadi ada yang bilang dana kurban itu bisa dialihkan untuk COVID, misalnya beli APD atau apa itu Ustaz. Bagaimana pandangannya Ustaz? Dana kurban dialihkan untuk penanganan corona, gimana Ustaz? Iya, sama tadi pertanyaan halnya dengan dana kurban yang dialihkan untuk sembako. Ya, apapun ceritanya, yang namanya ibadah kurban itu ibadah yang besar. Teman-teman perhatikan ya. Ciri-ciri ibadah yang besar. Perhatikan. Ciri-ciri ibadah yang besar adalah jika waktu, tempat, dan tata caranya ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka ibadah itu ibadah yang besar, tidak bisa diganti. Paham ya? Ibadah haji misalnya. Ibadah haji itu ibadah yang besar, nggak bisa digantikan dengan apapun. Walau dalam hadis dikatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di tempatnya sampai fajar menyingsing, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan haji yang makbul, haji yang makbul, haji yang makbul. Ya, Rasulullah katakan nilai ibadah sholat 2 rakaat setelah fajar, ya, itu sholat isyraq ya, sholat sunnah isyraq. Nilainya seperti haji yang makbul, haji yang makbul, haji yang makbul. Apakah kita mau mengatakan, wah saya sudah berkali-kali haji? Buktinya apa? Ya setiap subuh saya, pada subuh, sholat fajar, sholat isyraq saya tidak dapat 3 kali haji makbul. Gak bisa digantikan. Nah, tetapi walau pahalanya demikian, tetapi yang namanya ritualnya, ibadahnya tidak bisa digantikan dengan cara apapun. Sama dengan ibadah kurban ini teman-teman. Maka ketentuannya, caranya sudah ditetapkan, tidak bisa digantikan. Dan tidak ada amalan yang lebih besar di saat ini, di hari itu, 10, 11, 12, 13, tidak ada amalan paling besar kecuali amalan ibadah kurban atau memotong hewan kurban. Begitu teman-teman. Ini teman-teman ada pertanyaan lain? Silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada, Ustaz. Mungkin langsung boxing satu aja, Ustaz.
Oh, baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang ketentuannya ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan jelas, maka itu menjadi amalan yang tidak bisa ditawar. Dan amalan yang tidak bisa ditawar menjadi atau menjadikan nilai ibadah tersebut sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nilai ketakwaan tanpa perjuangan. Dan tidak ada yang namanya perjuangan tidak akan hadir kecuali dengan mujahadah. Mujahadah itu adalah upaya keras yang dilakukan oleh seorang hamba Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya teman-teman semua, apa yang hari ini kita lakukan di kampus kuliah kita semua teman-teman, semuanya ini akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita landasi dengan ketakwaan. Jangan lupa pesan para ulama tentang talabul ilmi, menuntut ilmu, sahirul layal. Ya, berupaya untuk sahirul layal, yaitu bergadang malam membaca buku. Jangan pula bergadang malam baca WA, baca status, tak bermanfaat dia. Lihat para ulama dulu. Mereka menjadi ulama karena perjuangan mereka. Bertemu ustadz, dosen, guru, membaca buku, kemudian bertemu dengan sahabat-sahabat yang soleh. Inilah ketakwaan bagi kita di masa-masa ini. Semoga Allah rahmati kita, upaya untuk berkurban dalam segala halnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita husnul khatimah insyaallah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materinya. Semoga materi yang akan disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik Ustaz, mungkin dari ketua ini ada info. Kalau nggak ada, kita tutup seperti itu. Mungkin Ustaz, mungkin ada doa penutup Ustaz dari Ustaz mungkin. Baik teman-teman, menambah keberkahan pada sore hari ini, mari kita bermunajat kepada Allah. Ini ketepatan kita hari Jumat ya. Jumat akhir dari hari Jumat itu banyak doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sempatkan untuk berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami saat kami kecil ya Allah. Ya Allah, rahmati kami untuk berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah, rahmati kami untuk berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah, rahmati kami untuk berbicara dengan lemah lembut kepada kedua orang tua kami ya Allah, rahmati kami ya Allah untuk membuat mereka tersenyum ya Allah dalam segala halnya ya Allah, rahmati kami ya Allah untuk menjaga mereka bahagia fid dunya wal akhirah. Ya mujibal sailin ya Rahman Rahim, rahmati kami untuk berkurban ya Allah, rahmati kami ya Allah untuk menghidupkan syiar-syiar-Mu ya Allah, rahmati kami untuk berjuang berjihad di jalan-Mu ya Rahman Rahimin, rahmati kami ya Allah ilmu yang barokah ya Allah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, itu tadi doa penutup dari kajian kita hari ini. Mari kita tutup kajian ini dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, baca doa kafaratul majelis, subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Lengkapi alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rahmat Agung Prayogi mengucapkan sebagai moderator maaf jika ada salah kata-kata. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.